Shalom, damai di hati. Saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan berdasarkan perenungan Gemim di penghayatan Minggu Sengsara yang ketiga, berdasarkan pembacaan Alkitab dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 dengan tema Hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Hamba Tuhan yang menderita, penderitaannya membawa pengharapan, direndahkan tetapi yang kemudian ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Kematiannya memberi kehidupan dan kebangkitannya menjadi kemenangan. Perikop ini menggambarkan penderitaan sang hamba yang sedemikian hebatnya. Ia dihina, ditolak, dipukul, kena tulah. Ia disakiti dan ditikam. Dia diremukkan, dianiaya. Ia diadili dan dihukum dan menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Di balik setiap luka di tubuhnya, sesungguhnya ada cinta yang tak terbatas untuk dunia. Penderitaan tersebut ditanggungnya bukan karena ia layak menerimanya, namun ia melakukannya bagi orang banyak. Penderitaan seringkali dianggap sebagai kutukan atau kegagalan. Namun hamba Tuhan yang menderita, yang menunjuk pada Yesus Kristus yang rela menanggung kesengsaraan, bahkan sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, membawa kemenangan bagi dunia. Banyak orang yang tertegun melihat dia karena ia tidak seperti manusia lagi. Begitu buruk rupanya. Namun pada akhirnya kisah inilah yang akan diperdengarkan kepada seluruh dunia. Dan akan banyak orang dari berbagai bangsa tercengang mendengarnya. Dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya ketika mereka melihat dia. Mereka akan memahami bahwa benar dialah Mesias yang dinantikan sebagai juru selamat manusia. Dalam kenyataan hidup di dunia, kehinaan adalah hal yang sangat menyakitkan. Orang yang hina, menjijikkan bagi orang lain, dan dianggap batu sandungan untuk disingkirkan, serta sumber malapetaka yang harus dimusnahkan. Seluruh pengalaman kehinaan itu dialami oleh Yesus Kristus semasa hidup di dunia. Dalam peristiwa salib, tak ada seorang pun yang membantu dia, dan dia ditinggalkan. Bagi dunia, ia adalah manusia yang sangat hina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Untuk perbuatan yang luar biasa bagi manusia, hamba Tuhan itu ditolak. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mesias harus memikul hukuman agar kita dapat dilepaskan dari kelemahan, dari penyakit serta dosa-dosa kita. Dia dianiaya, tetapi tidak melawan karena kasihnya lebih besar daripada penderitaannya. Dia diadili tetapi tidak membela diri. Dia memilih diam seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya, dia disalibkan di antara para penjahat, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salib melambangkan kehinaan dan kutuk.
Salib yang dipikulnya adalah tanda kasih-Nya yang tak terbatas dan tak menuntut balas. Itulah kasih Allah yang sempurna. Ia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah. Kematiannya membawa kehidupan dan keselamatan bagi banyak orang. Yesaya pun menubuatkan bahwa sesudah penderitaan, hamba Tuhan akan ditinggikan, akan disanjung dan dimuliakan. Kebangkitannya membawa kemenangan. Sesungguhnya hamba Tuhan yaitu Yesus Kristus adalah orang yang benar dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Tuhan Allah berkehendak menjadikan anak-Nya yaitu Yesus Kristus sebagai korban pendamaian. Dan sekalipun Ia menanggung dosa kita manusia, Ia pun berdoa untuk kita manusia yang berdosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hamba Tuhan yang sejati tidak hanya taat dan melayani ketika dalam keadaan baik-baik saja, tetapi tetap setia sekalipun dalam penderitaan. Karena penderitaan bisa menjadi bagian dari rencana Allah yang besar. Memang tidak ada seorang pun yang ingin hidup menderita. Tetapi dalam kenyataan hidup ini, kita tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan. Segala bentuk pergumulan dan tantangan. Sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa penderitaan karena melakukan kebenaran bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Roma pasal 5 ayat 3-4 mengatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Penderitaan bukanlah akhir, tetapi sebuah proses untuk memperkuat iman kita dan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kita ingat cerita Yusuf menderita ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjarakan tanpa kesalahan, namun akhirnya dia dipakai Allah untuk menyelamatkan keluarganya dan bangsanya dari kelaparan. Demikian juga dengan Yesus yang mengalami penderitaan yang paling berat melalui jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Bahkan dia mati di atas kayu salib, tetapi melalui kematiannya ia membawa keselamatan bagi dunia. Sebagai orang percaya, tetaplah taat dan setia meskipun mengalami kesulitan. Ayub pun berkata, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang kita alami adalah bagian dari proses pemurnian iman kita kepada Tuhan. Apakah itu ujian sakit penyakit yang tak kunjung sembuh? Ujian dengan pasangan hidup dan masalah dalam rumah tangga, ujian dalam pekerjaan, kesulitan ekonomi, tantangan dalam pelayanan, kegagalan demi kegagalan, kehilangan orang yang kita kasihi dan cintai, dan banyak lagi ujian-ujian hidup yang bisa saja atau mungkin dan sementara kita hadapi dan rasakan. Percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Dan ingat, kesulitan, tantangan, dan pergumulan seberat apapun, penderitaan sekalipun tidak akan menghancurkan kita. Jika kita tetap berpegang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita setia dan taat, kita akan melihat pertolongan dan kuasa-Nya dinyatakan bagi kita. Badai pasti berlalu dan setelahnya akan ada pelangi penuh harapan. Karena itu, penderitaan janganlah menjadi alasan untuk kita menyerah, tetapi kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan tetap hidup dalam kebenaran, maka yakinlah Tuhan akan memulihkan
memberi kita kekuatan iman, dan pada akhirnya kita diberi kemenangan dan kemuliaan. Kita semua dipanggil untuk mengikuti jejaknya Tuhan, karena di balik penderitaan ada kemuliaan yang menanti. Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, penderitaan hanyalah sementara, tetapi kemuliaan yang sesungguhnya yang dijanjikan Tuhan jauh lebih indah dan kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.